Bab 993, Bajingan Kecil. Sander Ye tiba di sebuah pulau. Begitu dia menginjakkan kaki di pulau itu, dia mendengar sebuah lagu pelan-pelan datang dari kejauhan. Meski kurang paham, lagunya jernih dan indah, melodinya lirih, seolah-olah suara itu membuat orang merasa damai saat mendengarnya. Sander Ye melihat ke kejauhan. Di depannya, ada pohon kuno yang menjulang tinggi. Mahkota pohon kuno itu seperti payung, menutupi separuh pulau. Di bawah pohon kuno itu, ada seorang wanita duduk di sana. Dia mengenakan rok panjang dan berambut putih. Bagian tengahnya berwarna hijau, dan sepasang monster tak dikenal disulam di rok panjangnya. Rambutnya disampirkan dengan santai di belakangnya, dan ujungnya diikat dengan pita merah. Di depannya ada alat musik mirip guzeng. Karena punggungnya menghadap, Sander Ye tidak melihat wajah asli pihak lain. Pengurus Utarna Funi. Sander Ye tidak melangkah maju, tapi diam-diam mendengarkan wanita di depannya selesai menyanyikan lagu ini. Dia mengakui suara wanita itu sangat bagus dan merdu, seperti mutiara yang menetes di piring batu giok. Sander Ye sebenarnya sedikit penasaran dengan pengurus utama yang legendaris di hadapannya, karena ketenaran pengurus utama berasal dari buah yang ada di hadapannya, apalagi terlihat dari sikap pengurus utama Budio yang sangat ketakutan dengan pengurus utama Funi. Akhirnya wanita itu selesai bernyanyi. Dunia menjadi sunyi. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Apakah ada masalah?" Sander Ye memberi sedikit hormat, lalu membuka telapak tangannya, dan tanda cian perlahan terbang di belakang wanita itu. Ini adalah sesuatu yang dewa tertinggi Tianyun percayakan padaku untuk diberikan kepada senior. Dia juga tidak mengetahui apa gunanya token itu. Oleh karena itu, dia juga sedikit penasaran. Alasan kenapa dia setuju datang ke sini bukan sepenuhnya karena manfaat dari Budio, tetapi juga karena dewa tertinggi Tianyun. Dewa tertinggi Tianyun memberikan hal ini kepadanya dan meminta dia untuk memberikannya kepada pengurus utama Funi. Itu artinya pihak lain tidak akan menyakitinya. Dia masih menaruh kepercayaan besar pada dewa tertinggi Tianyun. Wanita itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan berbalik, namun Sander Ye tetap tidak melihat wajahnya, karena dia mengenakan kerudung putih di wajahnya, dan hanya sepasang mata yang terlihat, dan mata itu sangat jernih, seperti air musim gugur. Wanita itu melirik token cian dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, token cian tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, seberkas cahaya cian terbang keluar darinya. Cahaya cian perlahan mengembun menjadi seorang wanita. Melihat wanita ini, Sander Ye tiba-tiba menjadi bingung. Wanita ini bukanlah orang sungguhan, hanya gambaran maya, bahkan bukan jiwa. Wanita bergaun biru memandang pengurus utama Funi di depannya, dengan tatapan rumit di matanya. "Funi, kita bertemu lagi." Funi melirik wanita di depannya, tidak berbicara, tetapi berbalik dan duduk. Jari dia dengan lembut memainkan alat musik di depannya, dan musik indah terdengar dari lapangan. Wanita bergaun biru memandang lama wanita di depannya dan mendesah pelan, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi saat itu." Funi masih diam saja. Wanita bergaun biru hendak berbicara. Saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat langit dan angkasa tiba-tiba terbelah, dan kemudian sebuah benda besar menghantam. Itu seekor naga. Ekspresi Sander Ye juga berubah. Dia mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian ungu berdiri di atas kepala naga itu dan memegang kipas lipat di tangannya. Satu orang dan satu naga masuk ke dunia ini dengan cara yang paling biadab. Sander Ye sangat bingung, siapa ini? Lancang. Pada saat ini, suara yang familiar bagi Sander Ye tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Dan kemudian, cahaya pedang datang dari cakrawala dan membunuh wanita berbaju ungu. Suara Sisil. Wanita dengan rok ungu tidak mengelak. Ketika cahaya pedang datang ke sisinya,
seorang pria kuat misterius berjubah hitam tiba-tiba muncul. Bang! Cahaya pedang terpaksa berhenti di tempatnya. Saat ini, langit terbuka, dan Sisil berjalan perlahan, wajahnya tampak dingin, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Sebenarnya ada master yang berani menerobos peradaban Tianxing. Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan melihat. Di langit berbintang, Budio sedang bertarung dengan seorang biksu kekar yang membawa labu besi. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Astaga! Sesuatu yang besar akan terjadi di peradaban Tianxing. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari. Dia masih mengetahui kekuatannya sendiri. Kalau pihak lain berani datang ke peradaban Tianxing untuk menimbulkan masalah, dia pasti tidak akan bisa terlibat sekarang. Namun saat itu, wanita bergaun biru tiba-tiba muncul di sampingnya dan menariknya. Sander Ye memandang wanita bergaun biru dengan wajah bingung. Wanita bergaun biru berkata dengan sungguh-sungguh, "Di sini ada segel, lebih aman." Sander Ye ragu. Di langit, di atas naga raksasa, wanita berbaju ungu itu memandang ke arah pengurus utama Funi. Dia tersenyum, "Pengurus utama Funi, aku sudah lama mengagumimu." Funi tidak menjawab, namun dengan lembut memainkan alat musik di depannya. Wanita dengan rok ungu tidak berkata apa-apa, dia membuka telapak tangannya dan sebuah kotak muncul di tangannya. Kotak ini hanya seukuran telapak tangan dan seluruhnya berwarna biru kristal. Wanita dengan rok ungu tiba-tiba menunjuk ke kotak itu, dan dalam sekejap, cahaya biru keluar. Saat cahaya biru keluar, benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dengan salah satu ujungnya berada di antara langit dan bumi. Salah satu ujungnya berada pada pengurus utama Funi. Segel. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tampak kaget karena merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari benang berwarna merah darah tersebut. Dan semua benang ada di pengurus utama Funi. Pada saat ini, wanita dengan rok ungu tiba-tiba menunjuk ke kotak itu, dan kotak itu meledak dengan cahaya biru terang. Cahaya biru ini langsung menyelimuti dunia, dan kemudian benang berwarna merah darah mulai menghilang satu persatu. Melihat adegan ini, ekspresi wanita bergaun biru di sebelah Sander Ye tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, "Hentikan dia dengan cepat." Sander Ye melirik wanita bergaun biru, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Wanita bergaun biru sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Sander Ye. Segera, dia mengerutkan kening, "Apakah kamu bukan buah?" Sander Ye mengangguk, "Tidak." Kerutan di kening wanita bergaun biru semakin dalam. Melihat kerutan wanita bergaun biru, Sander Ye tentu tahu apa yang dia maksud, tapi dia tidak peduli. Dia malah melihat ke arah pengurus utama Funi di kejauhan dan mengingatkan, segelnya akan segera dibuka. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba wanita bergaun biru menoleh ke arah pengurus utama Funi di kejauhan. Saat itu, garis-garis merah darah di tubuh pengurus utama Funi sudah berangsur-angsur menghilang. Wajah wanita bergaun biru tiba-tiba menjadi sangat jelek, sudah berakhir. Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian memandang Sander Ye, "Kamu bukan buah, kenapa kamu ada di sini?" Sander Ye berkata, "Dewa tertinggi Tianyun meminta aku untuk masuk." Wanita bergaun biru mengerutkan kening, gadis kecil Tianyun itu. Gadis kecil. Mendengar perkataan wanita bergaun biru, kelopak mata Sander Ye melonjak. Wanita bergaun biru mulai menatap Sander Ye lagi. Matanya sedikit tidak normal. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tiba-tiba menjadi waspada. Bang! Saat ini, garis merah antara langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat, dan tidak banyak garis merah yang tersisa di pengurus utama Funi di kejauhan. Wanita bergaun biru tiba-tiba berkata, "Keluarlah dan beritahu Tianyun dan yang lainnya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan naik ke langit, menghantam wanita dengan rok ungu.
Naga raksasa di kaki wanita berbaju ungu itu tiba-tiba meraung, lalu menepisnya dengan cakarnya. Bang! Cahaya biru itu terhenti secara paksa di udara oleh cakar ini, tidak mampu melangkah lebih jauh. Pada saat ini, wanita bergaun biru dalam cahaya biru itu tiba-tiba menjadi ilusi. Itu serangan tipuan. Target sebenarnya adalah pengurus utama Funi. Saat itu, Funi tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangan kanannya, lalu menjabatnya dengan lembut. Bang! Sinar biru pecah, dan wanita bergaun biru langsung terjepit di tenggorokan Funi. Funi menatap wanita bergaun biru, matanya setenang air. Dewa tertinggi Gilia, kamu seperti badut. Saat dia berbicara, dia memberikan sedikit kekuatan pada tangan kanannya. Bang! Jiwa dewa tertinggi Gilia yang terbelah langsung hancur menjadi pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Funi melambaikan tangan dengan ringan, dan pecahan jiwa itu berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghapus dewa tertinggi, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Sander Ye di kejauhan. Saat dia melihat Funi, kelopak mata Sander Ye tiba-tiba melonjak. Funi tiba-tiba muncul di hadapan Sander Ye. Sander Ye tidak mengambil tindakan karena wanita di depannya tidak berniat mengambil tindakan. Funi menatap Sander Ye, kamu bukan buah. Sander Ye mengangguk, bukan. Funi hanya menatap Sander Ye, kenapa mereka mengizinkanmu masuk? Sander Ye berkata, aku menikah dengan buah. Mendengar hal itu, mata indah Funi berkilat kaget, menikah dengan buah. Sander Ye mengangguk. Funi berkata, apakah mereka setuju? Sander Ye menggelengkan kepalanya, awalnya tidak setuju. Funi berkata, apakah sudah setuju sekarang? Sander Ye mengangguk. Funi menatap Sander Ye, kenapa? Karena aku generasi ketiga yang kuat. Di langit, wanita dengan rok ungu yang memegang kipas giok tiba-tiba tersenyum dan berkata, dia memiliki pendukung di belakangnya. Sander Ye melirik wanita dengan rok ungu dan sedikit bingung, siapa kamu? Wanita dengan rok ungu tersenyum dan berkata, aku mungkin musuh masa depan kamu. Sander Ye sedikit mengenyit, aliansi jalan jahat. Perempuan rok ungu itu mengerucutkan bibir dan tersenyum, kamu memang pintar, tapi aku bukan dari aliansi jalan jahat. Kami sekarang bekerja sama dengan aliansi jalan jahat, jadi kalau tidak terjadi apa-apa, kita seharusnya akan menjadi musuh di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi mempedulikan Sander Ye, tapi menatap Funi di depan Sander Ye, pengurus utama Funi, kita harus pergi dari sini dulu, orang-orangku hampir tidak bisa menghentikan kedua pengurus utama. Funi melirik Sander Ye, tidak berkata apa-apa, berbalik dan menghilang ke langit menjadi seberkas cahaya. Setelah pengurus utama Funi pergi, wanita berbaju ungu itu ingin segera pergi, namun seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan menatap Sander Ye, lalu berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar agak lemah sekarang. Kalau ketua aula pertama tidak mengatakan bahwa bibimu sangat kuat, aku ingin naga kecilku memakanmu sekarang. Mendengar kata-kata wanita berbaju ungu, naga di kakinya meraung ke arah Sander Ye, dan kekuatan naga yang menakutkan melonjak seperti kekuatan yang luar biasa. Dunia bergetar. Sander Ye buru-buru melepaskan jiwa pedangnya yang tak terkalahkan untuk melawan kekuatan naga yang menakutkan. Wanita dengan rok ungu dengan lembut menginjak naga pemarah di bawah kakinya yang ingin melahap siapapun, dan berkata sambil tersenyum, Yesin, tidak ada gunanya memakannya. Kalau kamu ingin makan, makan saja bibinya. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Sander Ye, yang memiliki wajah serius, dan tersenyum, aku akan memesan daging bibimu dulu, itu saja. Setelah mengatakan itu, naga itu mengeluarkan raungan terakhirnya, lalu berbalik dan berlari menuju kedalaman langit berbintang. Berdengung. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi. Di atas naga, wanita dengan rok ungu sedikit mengernyit.
Dia berbalik dan melihat cahaya pedang naik dari tanah ke langit. Itu Sander Ye. Naga raksasa itu merasakan bahayanya dan mengayunkan ekornya ke arah Sander Ye. Langit dan bumi hancur. Saat ini, pedang jiwa di tangan Sander Ye berubah menjadi pedang King Xuan. Baru saja dipanggil. Jelek. Hanya dengan satu serangan pedang, ekor naga itu langsung terpotong. Pedang itu menusuk langsung ke perut naga, lalu menebas keras perut naga itu. Sebuah luka besar sepanjang 1000 kaki terkoyak di perut dan naga itu menjerit melengking, dan darah mengalir keluar dari langit seperti air terjun. Sungguh spektakuler. Wanita dengan rok ungu berdiri di cakrawala, sementara naga raksasa di bawah kakinya berguling dan jatuh dari langit. Di sisi lain, Sander Ye berdiri dengan pedang di tangan. Dia menatap wanita berpakaian ungu yang tidak memiliki senyuman di wajahnya, dan berkata dengan tenang, ternyata itu adalah bajingan kecil. Bersambung. Bab 994 Kesal. Ayo duel. Bajingan kecil. Wanita dengan rok ungu menatap Sander Ye, senyuman tenang di wajahnya sudah benar-benar hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Sander Ye terkekeh, tidak senang. Ayo berduel. Dasar bajingan kecil. Wanita dengan rok ungu tersenyum, oke. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dan niat membunuh muncul di matanya, dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras. Bang! Langit dan bumi tiba-tiba meledak, dan jutaan cahaya bintang memancar dari antara langit dan bumi. Dalam sekejap, dunia langsung mendidih, dan aura serta tekanan yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bum bum bum. Di kejauhan, 3 aura penghancur surga tiba-tiba muncul dari tubuh Sander Ye. 3 macam kekuatan garis keturunan. Dan saat ketiga kekuatan garis keturunan ini muncul, 2 kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Sander Ye. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Sander Ye terbakar. Bakar tubuhnya. Bakar jiwa. Sander Ye menebas dengan satu pedang. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Ini adalah pedang pertamanya, dan juga pedang terakhirnya. Entah kamu mati atau aku mati. Setelah Sander Ye mengayunkan pedangnya, kekuatan pedangnya melonjak dengan liar, jauh melebihi sebelumnya. Bang! Saat pedang ditebas, jutaan cahaya bintang hancur dan mati. Wanita dengan rok ungu mengecilkan matanya, merentangkan telapak tangannya, dan sepotong baju besi emas tiba-tiba berdiri di depannya. Bang! Baju besi emas rusak. Wanita dengan rok ungu mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah dan darah tumpah. Wanita dengan rok ungu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Sander Ye di kejauhan, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Sander Ye mengerutkan kening, jadi kamu sangat lemah. Wanita dengan rok ungu menatap ke arah Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, kekuatanku lebih buruk dari semut dibandingkan bibiku, tapi kamu bahkan tidak bisa menangkis pedangku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meremehkan bibiku? Wanita dengan rok ungu itu tertawa, kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Kamu tahu, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Dalam hatimu, bibimu adalah dewa, tetapi bagi sebagian kekuatan, bagaimana mungkin dia bukan semut? Tentu saja, aku bisa memahami kamu dan aku sangat memahami kamu, karena seekor semut tidak bisa menerima hal-hal di luar kemampuannya untuk memahaminya, seperti halnya katak di dasar sumur. Di dunianya, langit hanya sebesar mulut sumur. Aku memaafkan kebodohan kamu. Di akhir kalimat, ada rasa kasihan di matanya. Sander Ye tidak marah, tapi mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Selama bertahun-tahun, aku sudah mengatakan pada diriku sendiri bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar langit. Kamu pasti merasa kagum, karena bibi adalah bibi, dan aku adalah aku. Hanya karena bibiku kuat bukan berarti aku kuat juga. Kalau dibilang aku bodoh,
aku terima karena aku memang masih sangat lemah dan hanya tahu sedikit tentang alam semesta ini. Sama seperti sekarang, aku bahkan tidak tahu seberapa kuat bibiku. Setelah mengatakan ini, dia memandang wanita dengan rok ungu dan berkata, "Sekarang, aku selaku seekor semut di matamu ingin meminta satu hal padamu. Tolong bunuh aku." Wanita dengan rok ungu itu menatap Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye tertawa, "Kamu masih bajingan kecil." Wanita dengan rok ungu sedikit menyipitkan matanya, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Di antara langit dan bumi, aura menakutkan dan kuat berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan pukulannya seperti melepaskan banjir. Di kejauhan, Sander Ye mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Jelek. Tinju menakutkan itu langsung hancur. Hancurkan semuanya. Wanita dengan rok ungu itu menatap pedang di tangan Sander Ye, dan alisnya berkerut dalam. Sander Ye menatap wanita dengan rok ungu dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah bajingan kecil." Wanita dengan rok ungu menatap Sander Ye dengan cermat, ekspresinya jelek seperti sedang mengunjungi kuburan. Namun saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan berbalik untuk melihat. Di sisi lain, dua pria kuat yang dibawanya sudah sepenuhnya ditekan oleh dua pengurus utama peradaban Tianxing. Kekalahan akan terjadi paling lama dalam 1/4 jam. Wajah wanita dengan rok ungu menjadi gelap, dan dia membuat keputusan tegas, mundur. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye di kejauhan. "Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa lemahnya bibimu yang dianggap sebagai dewa di hatimu di depan peradaban Wujian." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menghilang di ujung langit. Di kejauhan, Master yang bertarung dengan kedua pengurus utama itu merasa lega. Dia segera menjauh, berbalik dan naik ke langit, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Kali ini, pengurus utama Sisil berdua muncul di samping Sander Ye. Di saat yang sama, Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan juga muncul di tempat kejadian. Ekspresi beberapa buah itu sangat serius. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba berkata, "Penguasa Tianxing dalam bahaya." Mendengar hal tersebut, ekspresi beberapa buah berubah. Aliansi Jalan Jahat dan Alam Semesta Wujian bergabung. Dewa tertinggi Tianxuan segera berkata, "Pergi ke alam semesta Wujian." Setelah itu, dia hendak pergi, tapi dihentikan oleh Dewa tertinggi Tianyun. Dewa tertinggi Tianxuan bingung. Dewa tertinggi Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak boleh ada kekacauan, hubungi pengurus utama Kina terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sisil dan Budio yang berdiri di samping, dua pengurus utama. "Apa yang terjadi hari ini sangat aneh, jadi aliansi Jalan Jahat dan Alam Semesta Wujian pasti ada metode cadangan. Mohon kedua pengurus utama untuk menjaga wilayah Dewa Tianxing, untuk menghindari masalah di wilayah Dewa Tianxing." Sisil mengangguk, "Ini wajar, hanya saja." Berbicara tentang ini, sedikit kekhawatiran muncul di matanya, pengurus utama Funi. Ada juga sedikit kekhawatiran di mata Budio, pengurus utama Funi. Mendengar perkataan Sisil, ekspresi Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxing berangsur-angsur menjadi serius. Pengurus utama Funi ini ada di peradaban Tianxing. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba berkata, "Seseorang datang." Saat suara itu jatuh, sebuah bayangan muncul tidak jauh di belakang Dewa tertinggi Tianyun. Dewa tertinggi Tianyun berkata, "Mulai sekarang, peradaban Tianxing memasuki keadaan masa perang, dan segera memanggil pulang semua orang dan mereka yang mengasingkan diri harus segera keluar dari pengasingan. Lalu aktifkan formasi Tianxing, buka rumah harta karun Tianxing, dan memungkinkan anggota klan untuk memilih." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke ujung langit dan berbisik pelan,
Aku harap pengurus utama Funi masih memiliki kasih sayang kepada peradaban Tianxing. Seberapa kuatkah Funi? Dia juga tidak tahu. Tapi yang pasti adalah keberadaannya sangat menakutkan. Bahkan penguasa Tianxing generasi itu kalah darinya di hadapannya. Setelah keluarnya perintah Dewa Tertinggi Tianyun, seluruh peradaban Tianxing segera dimobilisasi. Master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya keluar pertapaan satu demi satu, dan master di luar juga bergegas kembali ke peradaban Tianxing secepat mungkin. Dalam satu hari, di wilayah Dewa Tianxing ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit. Sander Ye memasuki pagoda kecil. Latih tubuh Tianxing. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah tubuh fisiknya tidak cukup kuat. Kalau tubuh fisiknya ditingkatkan, kekuatan skill pedangnya akan meningkat pesat lagi. Sebelum berlatih tubuh Tianxing, dia terlebih dahulu memakan buah Tianxing. Saat energi buah Tianxing meledak, dia segera mulai menjalankan teknik tubuh Dewa Tianxing. Segera, tubuhnya mulai menyerap energi buah Tianxing dengan cepat. Saat energi buah Tianxing diserap oleh tubuhnya secara bertahap mulai berubah. Dia juga sedang terburu-buru sekarang karena dia tahu aliansi jalan jahat pasti tidak akan memberinya waktu, apalagi saat ini aliansi jalan jahat masih berkolusi dengan alam semesta wujian itu, dan intuisinya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Berlatihlah dengan cepat. Dan di sisi lain, Jinan dan Yinia sedang duduk di bawah pohon Tianxing, masing-masing memegang manisan hao. Jinan menjilat manisan haunya dan berkata, "Kali ini, semuanya tampak serius." Yinia menjilat manisan haunya dan tidak berkata apa-apa. Jinan mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon kehidupan Tianxing. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdin dan tersenyum tipis. "Yinia, aku pergi bekerja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan pagoda kecil. Di tempat yang sama, Yinia diam-diam menjilat manisan haunya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tanah leluhur Tianxing. Tanah leluhur Tianxing adalah tempat peristirahatan semua buah peradaban Tianxing. Selama buah mati, intinya akan terkubur di sini. Ini juga merupakan area terlarang di peradaban Tianxing. Pada hari ini Dewa Tertinggi Tianyun dan Dewa Tertinggi Tianxuan datang ke tanah leluhur Tianxing. Pelindung tanah leluhur adalah pria parubaya yang mengenakan kain kasar dan duduk di pintu masuk tanah leluhur dengan hikmat dan wajah bermartabat. Pelindung utama leluhur. Di peradaban Tianxing, ini juga keberadaan yang sangat misterius. Bahkan kedua dewa tertinggi pun tidak mengetahui sudah berapa lama dia hidup. Melihat kedua wanita itu, pria parubaya langsung berkata, "Funi pergi." Dewa tertinggi Tianyun mengangguk. Pria parubaya mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dewa tertinggi Tianyun berkata dengan suara yang dalam, "Pelindung utama leluhur, aku harus bisa memobilisasi para pelindung leluhur kapan saja, begitu juga dengan generasi yang lalu." Pria parubaya menggeleng, hanya penguasa Tianxing yang berhak memanggil. Dewa tertinggi Tianyun berkata, "Saat-saat yang luar biasa." Pria parubaya terdiam. Dewa tertinggi Tianyun memandang pria parubaya di depannya menunggu jawaban. Beberapa saat kemudian, pria parubaya mengangguk, "Baiklah." Dewa tertinggi Tianyun mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Dewa tertinggi Tianxuan. Pria parubaya tiba-tiba berkata, "Tunggu." Dewa tertinggi Tianyun menoleh ke arah pria parubaya yang menatapnya, "Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk." Dewa tertinggi Tianyun terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, ketika dia keluar, dia tidak mengambil tindakan terhadap peradaban Tianxing. Setelah memikirkannya, dia masih memiliki perasaan terhadap peradaban Tianxing. Tentu saja, kita akan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Pria parubaya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Dewa tertinggi Tianyun dan Dewa tertinggi Tianxuan pergi, pria parubaya menghela nafas dengan suara pelan, dengan tatapan mata yang rumit. "Funi, sungguh pencapaian yang luar biasa saat itu."
Bahkan penguasa Tianxing pada generasi itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan dia. Eksistensi seperti Dewal. Pria paruh-baya perlahan menutup matanya, kakak pertama. Setelah meninggalkan tanah leluhur Tianxing, Dewa tertinggi Tianyun menoleh ke arah Dewa tertinggi Tianxuan. Apakah kamu sudah menghubungi pengurus utama Kirna? Dewa tertinggi Tianxuan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada tanggapan. Wajah Dewa tertinggi Tianyun menjadi gelap, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, ketika penguasa Tianxing menemukan alam semesta Wujian, ini mungkin sebuah permainan menjebak peradaban Tianxing. Saat dia berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Mata Dewa tertinggi Tianxuan bersinar dengan sedikit keganasan, ini hanya pertempuran, kenapa harus takut? Dewa tertinggi Tianyun mengangguk, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, kedua wanita itu menghilang dari tempatnya. Di waktu dan ruang tertentu. Tiba-tiba, ruang dan waktu mulai bergetar, dan detik berikutnya, seorang wanita muncul di tempat kejadian. Pengurus utama Funil. Funi melihat ke ujung pandangannya. Ada dua altar di sana. Di salah satunya ada seorang pria yang dipenjara. Seluruh tubuh pria itu terjerat dengan benang darah yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, lelaki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Saat melihat Funi, tubuh lelaki itu gemetar, wajahnya penuh rasa tidak percaya, kakak pertama. Funi melambaikan lengan bajunya. Bang! Formasinya hancur, dan garis darah di sekitar tubuh pria itu lenyap sama sekali. Funi menatap pria itu, Rangga, di mana dia? Rangga. Saat itu, satu pengurus dari aula pelaksana mengikuti Funi untuk melawan peradaban Tianxing dan kemudian dipenjarakan di sini. Mendengar perkataan Funi, tiba-tiba wajah Rangga menjadi pucat dan perlahan dia menundukkan kepalanya. Melihat ini, Funi sedikit menyipitkan matanya, di mana dia? Saat ini, seluruh langit berbintang mulai musnah. Rangga ragu sejenak, lalu perlahan menoleh menatap altar di sebelah kanan. Funi sudah muncul di altar itu. Di altar itu, ada kerangka yang layu. Di depan tulang yang layu, ada garis-garis kata-kata darah. Funi, aku mungkin tidak bisa bertahan lagi. Funi, maafkan aku. Aku berjanji akan mengantarmu ke kampung halamanku untuk makan makanan enak, tapi aku mungkin tidak bisa melakukannya. Funi, aku sangat ingin bertemu denganmu lagi. Tapi mereka tidak setuju. Funi, aku akan pergi. Melihat baris kata-kata berdarah di depannya, Funi merasa seperti disambar petir, dan seluruh pikirannya menjadi kosong. Dia berlutut di depan tumpukan tulang, membenamkan wajahnya di tulang, dan berkata suara gemetar, Sina, kamu berjanji padaku, selama aku menyerah, kamu akan biarkan dia pergi. Kamu berjanji padaku, bagaimana kamu bisa berbohong padaku? Bagaimana kamu bisa berbohong padaku? Tiba-tiba, cadar di wajahnya berubah menjadi merah darah. Itu adalah air mata darah. Bersambung.